Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maslahah mursalah. Sebelumnya, apakah kamu mengerti apa itu maslahah mursalah? Izin jawab sebelumnya saya belum mengerti. Baik. Maslahah mursalah sendiri itu adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti kemaslahatan atau kebaikan yang berlaku umum dan tidak ada dalil syariat spesifik yang secara tegas membenarkan atau menolak. Nah, dalam menetapkan hukum untuk suatu kasus baru, maslahah mursalah digunakan berdasarkan akal sehat dan prinsip umum syariat untuk merealisasikan kepentingan orang banyak serta menghindari kerusakan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum yang sudah ada. Nah, makna harfiahnya maslahah berarti kebaikan atau manfaat, sedangkan mursalah berarti terputus atau terlepas. Jadi, maslahah mursalah secara harfiah adalah kebaikan yang terlepas. Nah, dalil hukumnya digunakan untuk perkara-perkara baru yang belum ada ketetapan tekstualnya dalam Al-Quran atau Sunnah, namun prinsipnya sudah sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Nah, syarat penggunaannya yang pertama, penggunaan maslahah mursalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti maslahah tersebut harus bersifat umum dan real serta dapat diterima akal sehat. Nah, yang selanjutnya, maslahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan nas yang sudah ada. Nah, yang terakhir, tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghilangkan kesulitan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis masalah mursalah berdasarkan statusnya terhadap syariat. Nah, yang pertama itu maslahah mutabarah. Kemaslahatan yang sudah secara tegas diatur dan diakui dalam syariat Islam, baik melalui Al-Quran maupun hadis. Contohnya, aturan tentang kewajiban sholat dan zakat. Nah, yang kedua, maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kebaikan yang dibentuk hanya berdasarkan akal semata tanpa mempertimbangkan ketentuan agama. Nah, yang ketiga, maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh nas syariat secara langsung, tidak ada perintah atau larangan, dan tidak ada pula nas yang menolaknya. Nah, jenis masalah secara umum termasuk dalam maslahah mursalah yaitu yang pertama, al-masalah ad-daruriyah, yaitu maslahah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia untuk menjaga 5 hal esensial, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, yang kedua, al-masalah al-hajiyah, yaitu maslahah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok, misalnya keringanan atau solusi untuk memudahkan dalam menjalani kebutuhan pokok tersebut. Nah, yang ketiga, maslahah at-tasniyah, yaitu maslahah yang sifatnya pelengkap atau penyempurna, memberikan keleluasaan dan kelengkapan yang lebih dari kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya kedudukan maslahah mursalah sebagai dalil hukum. Kedudukan maslahah mursalah sebagai dalil hukum masih diperdebatkan, di mana mayoritas ulama dan mazhab seperti Imam Malik menerimanya, sedangkan ulama lain seperti Imam Syafi'i menolaknya. Kelompok yang menjadikannya dasar hukum yang sah, terutama dalam bidang muamalah, selama kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan bertujuan untuk menjaga muqasid al-syariah atau tujuan syariat seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Nah, pendapat yang menerima maslahah mursalah yaitu yang pertama, dasar hukum yang sah. Mazhab Imam Syafi'i dan sebagai ulama Syafi'iyah
menerima maslahah mursalah sebagai sumber hukum yang independen. Nah, yang kedua, menjaga kemaslahatan umat. Argumennya adalah bahwa kemaslahatan umat manusia selalu baru dan syariat harus bisa menjawab kebutuhan yang terus berkembang tanpa meninggal kemaslahatan. Nah, yang ketiga yaitu contoh penerapannya, yaitu dari tindakan Sayyidina Abu Bakar dalam memerangi orang yang menolak zakat atau mengumpulkan mushaf Al-Quran merupakan contoh penerapan maslahah mursalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Syarat penerapannya yaitu yang pertama, kemaslahatan tersebut bersifat hakiki dan umum, bukan berdasarkan dugaan atau kepentingan individu. Nah, yang kedua, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang ada di dalam Al-Quran, Sunnah, atau ijma' sahabat. Nah, yang ketiga, berjalan selaras dengan tujuan utama syariat atau muqasid al-syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, pandangan yang menolak maslahah mursalah itu yang pertama, pendapat Imam Syafi'i menolak maslahah mursalah karena tidak memiliki dasar yang pasti dari nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau qiyas, analogi yang merupakan landasan utama hukum syariat menurutnya. Nah, yang kedua, kekhawatiran terhadap penyimpangan. Berpedoman pada maslahah mursalah dikhawatirkan akan membuka celah untuk menetapkan hukum yang didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya pembahasan tentang relevansi maslahah mursalah di masa kini dan mendatang. Nah, relevansi di masa kini itu yang pertama, menjembatani kekosongan hukum. Maslahah mursalah digunakan untuk membuat solusi hukum bagi masalah-masalah baru yang tidak memiliki pengaturan eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Nah, yang kedua, menghadapi isu kontemporer, metode ini relevan dengan menanggapi isu-isu modern seperti hukum ekonomi, perlindungan lingkungan, dan aspek sosial lainnya. Nah, yang ketiga, contoh konkret saat pandemi. Penerapan maslahah mursalah terlihat jelas selama pandemi COVID-19 seperti menjaga jarak saf saat salat berjamaah, menggunakan masker, dan tidak salat berjamaah sementara waktu untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, relevansi di masa mendatang yaitu yang pertama, solusi bagi kompleksitas masa depan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang semakin cepat, permasalahan hukum akan semakin kompleks sehingga maslahah mursalah akan menjadi alat yang sangat dibutuhkan untuk menemukan solusi hukum yang adil dan sesuai. Nah, yang kedua, penjaga prinsip syariat. Metode ini membantu memastikan hukum Islam tetap dapat diterapkan secara praktis dan dalam menjaga tujuan-tujuan syariat di masa depan seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, yang ketiga, adaptasi hukum yang dinamis. Maslahah mursalah memberi kerangka kerja yang fleksibel bagi para ahli hukum Islam untuk merumuskan aturan baru yang mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya aturan yang kaku berdasarkan teks masa lalu. Nah, contoh maslahah mursalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu peraturan lalu lintas. Membuat peraturan lalu lintas, misalnya batas kecepatan. Contoh maslahah mursalah karena tidak ada teks eksplisit dalam Al-Quran atau hadis yang mengatur secara rinci, tetapi tujuannya adalah untuk menemukan ketertiban dan mencegah kecelakaan. Nah, contoh selanjutnya, standar usia menikah. Penetapan batas usia minimum untuk menikah, misalnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, didasarkan pada maslahah mursalah demi kemaslahatan individu
dan keluarga karena dianggap telah mencapai kematangan fisik dan mental untuk berkeluarga. Nah, cukup sekian pembahasan masalah masalah saya pada saat ini. Apakah saudari dapat memahami tentang masalah? Setelah saudari menjelaskan panjang lebar tadi, saya sudah paham sedikit banyak. Oke, makasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.